Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Varianti selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dan teman-teman kelas 7A yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dwi Hatika, nomor induk mahasiswa 19655101 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen persediaan. Langsung saja kita masuk ke dalam manajemen persediaan tradisional. Jadi di sini mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang, mutu, rekayasa, produk, harga, lembur, kapasitas berlebihan, kemampuan merespon pelanggan akibat kinerja yang kurang baik, waktu tenggang atau lead time, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung berada posisi kompetitif yang lemah. Persediaan dan bagaimana mengelolanya berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif untuk menghasilkan uang sekarang dan di masa mendatang. Kebijakan manajemen persediaan telah menjadi sebuah senjata kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke biaya persediaan. Jadi, permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, di mana terdapat 2 biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan penyimpanan. Selanjutnya kita masuk ke biaya pemesanan. Jadi biaya pemesanan adalah biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Contohnya mencakup biaya pemrosesan pesanan atau biaya clerical dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya persiapan dan biaya penyimpan. Selanjutnya biaya persiapan. Jadi biaya persiapan adalah biaya penyimpanan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi komponen tertentu. Contohnya, upah pekerja bagian produksi yang menganggur, biaya fasilitas produk yang menganggur atau laba yang hilang, dan biaya uji coba produksi, tenaga kerja, bahan, dan juga overhead. Selanjutnya kita masuk ke biaya penyimpanan dan kehabisan persediaan. Selanjutnya, jadi biaya penyimpanan adalah biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya, asuransi, pajak persediaan, keuangan, biaya oportunitas dana yang terkait dalam persediaan, biaya penanganan, dan juga ruang penyimpanan. Selanjutnya, biaya kehabisan persediaan adalah biaya yang terjadi karena perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Contohnya, penjualan yang hilang, baik saat ini maupun masa datang, biaya ekspedisi, meningkatnya beban transportasi, lembur, dan lainnya, serta biaya akibat produksi yang terputus. Selanjutnya kita masuk ke dalam EOQ dan manajemen persediaan. Jadi pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengamanan adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam manajemen persediaan JIT. Jadi JIT ini mempunyai 2 tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dari peningkatan laba. JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule
tetapi berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Kinerja due date adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Kebanyakan penghentian produk terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, kerusakan bahan atau subrakitan, dan ketidaksediaan bahan baku atau subrakitan. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu. Yang pertama Kanban penarikan, yang kedua Kanban produksi, dan yang terakhir ada Kanban pemasok. Selanjutnya kita masuk ke dalam keterbatasan JIT. Jadi JIT bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah ketiadaan persediaan untuk menyangga penghentian produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Kenyataannya, bila terjadi masalah, pendekatan JIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produk lebih lanjut terjadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kendala atau TOC. Jadi, teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai suatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengaku bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan dan dengan demikian menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan pada tingkat 3 ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama, throughput, yang kedua persediaan, dan yang ketiga beban operasi. Dengan demikian, throughput minimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengambilan atas investasi serta arus kas akan meningkat. Menaikkan throughput dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan. Yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat. Yang ketiga, mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah kedua. Yang keempat, mengangkat kendala-kendala yang meningkat. Dan yang terakhir, mengulangi proses. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.